Halo teman-teman investor, jumpa lagi di kanal YouTube Bola Salju. Pada episode kali ini teman-teman, saya akan cerita tentang satu buku yang harus, yang wajib dimiliki dan dibaca ya. Jangan dimiliki aja ya, dimiliki dan dibaca oleh setiap calon investor atau investor yang ingin serius tentang investasi nilai. Atau secara umum ya, investor yang ingin sukses dalam investasi saham. Dalam episode ini, saya akan bercerita dua hal. Yang pertama, apa buku ini dan kenapa buku ini, atau alasannya ya, buku ini kenapa itu menjadi pilihan saya yang pertama daripada buku-buku investasi nilai yang lain. Yang kedua, kita akan cerita sekilas semacam review lah ya, review ulasan ringkas buku ini. Ya teman-teman, ini adalah buku yang menurut saya wajib, yang menurut saya harus Anda miliki dan harus Anda baca jika Anda ingin serius belajar menjadi investor nilai atau value investor. Jika Anda serius ingin belajar paradigma atau kerangka kerja investasi sukses. Apa bukunya? Deng. Ya, The Intelligent Investor. Karya Benjamin Graham. Almarhum Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Buku ini disebut oleh Warren Buffett sebagai by far the best book on investing ever written. Nah, yang saya punyai dulu, yang ini tadi, yang hijau adalah versi bahasa Inggris, terbitan tahun 73. Yang versi ini, biru putih ini adalah terjemahan bahasa Indonesia dari Serambi, terbitan tahun 2007. Nah, membuat saya tertarik dulu ketika ingin membeli buku ini adalah, ini juga di depan, buku terbaik, itu tadi kutipan dari Warren Buffett, buku terbaik tentang investasi yang pernah ditulis dan tidak ada tandingannya. Nah, dari situlah Anda semua mungkin paham ya siapa Warren Buffett, pasti tahu lah. Ini adalah seorang yang menurut Forbes, menurut media, 10 orang yang terkaya di dunia. Nah, Warren Buffett, kemudian orang-orang mungkin pasti tahu juga kekayaannya datang dari kegiatan investasinya. Nah, Warren Buffett saja sudah menyebut buku ini tak ada tandingannya. Kenapa kita tidak? Dan saya sepakat dengan perkataan Warren Buffett meskipun kalau dikatakan bias, Warren Buffett itu muridnya Graham secara langsung. Warren Buffett pernah kerja di firmanya Graham. Warren Buffett sangat mengidolakan Ben Graham. Ada bias kan, tetapi bayangkan, ada seorang investor dunia yang sukses kinerjanya selama 55 tahun terakhir. Belajar dari orang ini. Bagaimana ilmu seorang gurunya kan gitu. Nah, sekarang alasan kenapa buku ini menarik. Ya, sebelum alasannya, saya akan cerita beberapa buku yang lain yang pernah saya baca tentang value investing. Ini adalah buku lain value investing yang juga saya baca, Getting Started in Value Investing, karya Charles Mizrahi. Memang cukup komprehensif, bahasan dari awal hingga akhir, apalagi ada beberapa rumus, tetapi saya kira ya dari tingkat paradigma, dari tingkat pembahasan contoh-contoh, detail, dan experience, bahasan Graham sangat-sangat lengkap, jauh lebih lengkap daripada ini. Ini agak lebih kontemporer, ini misalnya ya contohnya, pembahasannya, dan lagi-lagi ya semua buku value investing yang lain akhirnya toh merujuk ke Ben Graham juga, seperti itu. Nah, saya juga membaca buku ini ya, The Little Book of Value Investing, terbitan Wiley. Ini juga menurut saya sangat sangat ringkas untuk versi orang awam. Dan lagi-lagi, apakah misalnya seandainya saya pertama kali baca buku ini gitu, saya nggak yakin apakah saya bisa memahami paradigma lebih luas tentang value investing. Saya mungkin perlu baca buku-buku yang lain, dan akhirnya nanti
akan kembali ke bukunya Graham sebagai induk dari ajaran-ajaran value investing yang lainnya. Nah, kemudian saya juga pernah baca karya Joe Ponzio ya, Joel Ponzio atau Joe Ponzio versi ebook karena nggak ada versi cetaknya. Kapan-kapan juga bisa kita bahas ya. Ceritanya menarik, analoginya menarik dengan contoh-contoh yang down to earth, tetapi lagi-lagi masalah konseptualisasi, lingkup bahasan, seterusnya. Buku Graham memang gila, lengkap sekali ya. Kemudian saya pernah baca juga, tapi ini bukan buku yang baik apa ya, dari judulnya bukan buku value investing ya, One Up on Wall Street. Ini memang mudah dipahami bagi investor awam, bagi pembaca umum. Buku yang modelnya populer, karya Peter Lynch, seorang pengelola dana reksadana di Amerika yang dikenal sukses dengan memperoleh perolehan 29% year over year selama 13 tahun mengelola reksadananya. Keren sekali kan? Tetapi buku ini bukan membahas tentang value investing secara khusus, tetapi investasi pada umumnya. Nah, mungkin lagi-lagi Anda mungkin dapat sesuatu dari yang dibahas Peter Lynch, misalnya apakah Peter Lynch kan tema investasinya adalah berinvestasi kepada apa yang Anda ketahui. Nah, dari sisi itu mungkin Anda akan paham, tetapi Anda mungkin kalau ingin menjadi investor yang lebih canggih lagi, ingin belajar lebih detail lagi, Anda perlu paradigma, perlu rumusan-rumusan, kerangka kerja, lagi-lagi balik lagi, Anda perlu bacaan yang lain, dan mau tak mau Anda akan baca karya Graham. Nah, buku terakhir yang saya bahas, yang saya juga baca setelah baca Graham, cara baca yang lain ini, Value Investing from Graham to Buffett dan Beyond. Ini juga kapan-kapan akan kita bahas. Buku ini juga lumayan sebenarnya, tetapi bahasannya lagi-lagi menurut saya agak advance sedikit ya buku ini ya. Penulisnya ada banyak penulis di buku yang ini, Bruce Greenblatt terutama ya, membahas paradigma value investing, kemudian di tengah ada teori macam-macam valuasi seperti itu, kemudian ada contoh-contoh value investor dunia yang terkenal seperti Warren Buffett dan lain-lain ya, Walter Schloss dan lain-lain. Nah, dari semua bacaan buku value investing itu, saya merasa nggak ada yang selengkap bahasan dari Ben Graham ya, lagi-lagi buku ini. Dan itulah yang membuat saya merasa bagi mereka calon investor atau investor ya, yang memang ingin belajar tentang investasi nilai, yang memang ingin ya proses belajarnya itu ada value for money, ada value for quality, ada value for wisdom. Anda harus baca The Intelligent Investor, pasti harus. Inilah buku yang secara lengkap, secara menyeluruh, membuat saya itu yakin, membuat saya paham dulu ya, saya paham bagaimana kerangka global kita berinvestasi dalam jangka panjang ini bekerja, apa pola pikir yang saya perlukan, sehingga kalau ibaratnya kita diskusi cara sederhana lah, bercanda ya, misalnya gini, ada orang cerita bahwa dia rugi di sebuah saham terkenal, katakanlah kita ngomong BBRI lah, atau IJBB, atau apalah perusahaan-perusahaan terkenal, BBCA, Indo, Unilever, dan lain-lain. Ada orang yang berkata rugi di saham itu. Itu kan bagi saya yang secara paradigma belajar dari Graham, oh kenapa rugi di perusahaan besar? Apakah perusahaan besar itu merugi? Saya berpikirnya seperti itu, saya berpikirnya ke perusahaan. Graham mengajarkan bahwa kerangka berpikir investasi yang sukses harus dipikirkan sebagai sebuah bisnis. Nah, kalau bisnisnya kemudian ada paradigma yang lain, misalnya pasar saham adalah timbangan kinerja perusahaan, Mr. Market, margin of safety, dan lain-lain. Itu semua
kemudian saya pahami, ya, ternyata gini loh cara Warren Buffett itu mencari kekayaannya setiap tahun demi tahun. Bagaimana Warren Buffett itu memilih? Nggak ada jampi-jampi atau jurus-jurus rahasia yang di sana. Semua sudah tersaji secara terbuka di sini. Nah, tetapi memahami saja belum bisa, teman-teman investor. Memahami saja belum bisa. Dan ini persis ditulis, diungkap oleh Graham di kata pengantarnya. Nah, ini lucu sekali. Banyak orang yang denial, banyak orang yang tidak bisa menerima fakta itu. Kata Ben Graham, untuk membuat sebuah kinerja investasi yang decent, yang biasa saja, ini Anda bisa temukan di kata pengantar ya. Untuk membuat kinerja investasi yang biasa saja, yang katakanlah mengikuti indeks atau mengalahkan inflasi, itu mudah sebenarnya. Graham bilang gitu. Mohon maaf ya, ini tidak berkata arogan dan saya tidak menjamin Anda bisa seperti itu. Tetapi kalau Anda meyakininya, setelah Anda memahami dan meyakini apa yang dikatakan Graham dari analogi-analogi di situ, dan Anda meyakininya dan Anda melaksanakan kerangka berpikir itu, Anda bisa berpikir dengan penuh kerangka kerja value investing yang diajarkan oleh Graham itu mudah membuat sebuah hasil investasi yang cukup lumayan lah bagi setiap orang. Masalahnya, kata Graham, kalau Anda ingin menambah kinerja itu, katakanlah sedikit, 1%, 2%, 3% lebih baik. Ternyata faktor pentingnya itu bukan kecerdasan, bukan smartness, bukan kepintaran, atau mungkin kita nanti kembangkan bisa. Bukan masalah kecepatan, bukan masalah data, bukan masalah posisi Anda. Enggak, semua itu enggak penting. Kata Graham, yang penting adalah perilaku Anda, perilaku investor itu. Dan memang, kata Graham, sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa menaruh perilakunya, punya bekal, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada yang bertanya, kalau memang faktanya seperti itu, kenapa mayoritas investasi, hasil investasi, mayoritas kalah daripada indeks? Ya memang faktanya orang-orang di luar banyak yang denial tentang perkataan sederhana Graham ini, dan mungkin mereka nggak mempercayainya. Kalau Anda mempercayainya, membuat kita ketawa gitu loh. Kenapa sih orang bisa berpikir harga turun, kenapa malah takut? Seperti tadi kita diskusi ya, ada orang rugi dari sebuah perusahaan besar. Itu kita jadi berpikir, apakah perusahaannya bermasalah? Apakah produknya sudah nggak laku? Nggak terbukti. Perusahaannya bermasalah? Nggak terbukti, masih memberikan dividen. Harganya turun. Kalau harganya turun, kita harusnya senang. Nah, itu adalah kerangka berpikir value investing, kan hanya sesederhana itu. Tapi nggak setiap orang bisa mempercayai, nggak setiap orang bisa melaksanakannya. Nah, itulah, dan buku ini bukan masalah tentang ceramah, tentang kepercayaan. Ada orang yang mengkritik ya, Graham ini ajarannya hanya seperti ajaran agama, preaching gitu loh. Anda harus percaya seperti ini. Tetapi saudara-saudara, teman-teman investor, Graham mengatakan itu semua. Nah, di sini menariknya. Dari buku ini, setelah saya baca berulang, saya membaca buku ini hampir tiap tahun, saya sudah mengulang entah 10 kali, 8 kali, dan masih banyak. Misalnya contoh tadi siang, saya sebelum membuat presentasi ini, saya baca ulang lagi. Gila, ternyata Graham ini lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Ada paradigma di sisi awal. Nah, kita ke segmen kedua tentang bagaimana buku ini atau apa ulasan buku ini sehingga menarik bagi Anda. Kami sudah pernah membahas ya dalam review atau komentar melalui podcast Investor Cerdas. Nah, setelah nanti Anda nonton video ini, kalau ingin lebih detail tentang komentar saya per masing-masing bab ya, Anda bisa ikuti dengar di podcast itu. Buku ini teman-teman disajikan dalam 20 bab ya oleh Graham. Selain kata pengantar ya, ada 20 bab. Nah, sebagai buku yang terbit di era modern, di era tahun 49 pertama kali terbit, kemudian direvisi, dan buku yang saya pegang ini adalah terbitan tahun 73. Buku yang ini, Indonesia ini,
Basisnya tahun 2003. Nah, bedanya dari dua buku ini, buku yang lama nggak ada tambahan komentar dari Jason Zweig, seorang editor di Wall Street Journal ya, penulis kolom di Wall Street Journal. Jason Zweig masih menulis kayaknya sampai sekarang ya. Nah, ya, yang menarik kalau buku yang baru atau kalau Anda memang tertarik membeli buku ini, linknya ada di deskripsi ya. Kita sediakan link ke Book Depository. Anda bisa membeli, harga di sana sudah termasuk ongkos kirim ke Indonesia. Lumayan menarik. Anda bisa beli buku baru daripada beli buku bahasa Indonesia ya. Menurut saya lebih baik yang bahasa Inggris karena ternyata saya temukan banyak misrepresentasi di istilah-istilah bahasa Indonesia. Contoh, the lay investor kalau di buku yang bahasa Inggris, di buku Indonesia investor defensif saja, dan itu kayaknya ada missing sesuatu. The lay investor itu kan awam gitu loh. Nah, di Indonesia terjemahkan investor defensif saja. Jadi ya memang secara umum, bahkan saya sendiri baca awalnya kan dari buku bahasa Indonesia ya. Oke, kita kembali ke buku. Di sini cukup modern ya, seperti kerangka berpikir ilmiah pada umumnya di era modern. Anda akan menjumpai ada masalah ya, ada hipotesa, ada kemudian teorinya, kemudian ada pembuktiannya. Nah, menariknya The Intelligent Investor ini terbitan, ini tadi 73, tetapi kayaknya ini diterbitkan ulang. Saya mendapatkan di sini ada suplemen Super Investor of Graham and Doddsville, sebuah karya dari pidato Warren Buffett pada tahun 84. Jadi, nah itu menarik dari materi The Super Investor of Graham and Doddsville, itulah saya mendapatkan bukti yang nyata dari beberapa investor super di dunia. Kalau mereka saja sudah membuktikan, kalau mereka saja percaya paradigma ini, kalau kinerja mereka saja sudah keren, memuaskan, ngapain Anda belajar ke teori-teori dari mereka yang nggak pernah membuktikan, dari mereka yang kinerjanya nggak bisa kita dapatkan, dari mereka yang saya kira banyak kinerjanya yang rendah. Ngapain Anda percaya mereka? Gitu loh. Nah, tentu ini butuh kepercayaan lagi kan, dan banyak orang yang nggak percaya. Ini buku udah lama, buku tahun 49, teori revisi terakhir tahun 73, ngapain, nggak relevan. Oh, jangan salah. Menurut saya memang datanya data lama, tetapi kalau konteks itu Anda pahami, Anda kerangka kerjanya Anda bisa direlasikan ke kondisi-kondisi sekarang, Anda akan terang benderang bahwa untuk memandang, oke, saya sebagai investor awam itu saya melihatnya begini. Graham di sini menyediakan data. Ada contoh misalnya investor awam yang masih pensiun masih lama pakai paradigma gini, mungkin bondnya kecil saja. Investor awam yang sudah mau pensiun, ibu-ibu atau janda duda, mungkin bondnya, obligasinya lebih gede. Nah, kerangka-kerangka itu masih sangat relevan dikondisikan sekarang, kayak gitu menurut saya. Nah, tadi saya cerita, kembali lagi ke bahasan isi buku ini ya, ada 20 bab dari misalnya investasi versus spekulasi. Hasil apa yang harus diekspektasikan, yang diharapkan oleh investor cerdas. Nah, ini bab 1 ini, wah, keren sekali. Dari situlah saya mampu berpikir ya, kita itu sebenarnya maunya kemana sih? Apakah investor yang memang mau serius, meskipun modalnya dikatakan kecil gitu ya, tapi saya ingin serius, saya ingin memperoleh laba sekitar minimal ya mungkin 15%, meskipun itu ambisius sekali, tapi oke lah, katakanlah 15%, katakanlah 12%, itu kan sudah jauh lebih tinggi daripada investor fund-fund yang indeks di Indonesia seperti itu. Bisa nggak ya gitu. Nah, kalau Anda ingin serius, caranya gini. Kalau Anda ingin pasif saja, hanya ingin agar uang Anda aman, atau Anda percaya bahwa Anda aman berinvestasi di cara aman, ada cara kayak gini. Nah, ekspektasinya apa? Nah, di situ. Kenapa kegiatan atau pola pikir seperti ini spekulasi? Ada di sini. Kenapa pola pikir seperti ini bukan spekulasi? Karena Anda sebelum tekan tombol beli itu, Anda sudah berpikir, ada kerangka di situ bahwa oke, saya hanya investor defensif,
saya akan investasi berkala. Nah, kalau Anda tertarik investasi berkala, kita sudah pernah menerbitkan videonya ya. Seperti itu. Nah, dari sisi situlah, oh iya, ini satu lagi pesan sponsor, akhirnya dari bacaan dari Graham, dari pengalaman setelah 10 tahun terakhir, akhirnya kami di Bola Salju membuat 2 arah edukasi. Untuk investasi awam, publik, investasi pasif, investasi berkala. Dengan kalau Anda ingin tertarik webinar, silakan ikut dengan ATM semampumu, seperti itu. Kalau investasi aktif, jika Anda kalau Anda memang bisa membaca dari buku, dari materi yang lain, Anda sabar, ya silakan, nggak usah ikut kami. Tapi kalau ingin memang misalkan pengen lebih cepat gitu, pengen belajar dari saya, silakan ikut klub investor, ya silahkan, tidak ada masalah gitu. Barangkali Anda mampu menjangkaunya gitu ya. Nah, dari sisi ini misalnya investasi versus spekulasi, kemudian kita dikasih problem investor dan inflasi, bagaimana problemnya. Nah, solusinya adalah ya harus mengalahkan inflasi. Mengalahkan seberapa besar, Anda harus fokus di situ. Tadi, ya katakanlah saya ingin, misalnya inflasi di Amerika beda dengan di Indonesia ya. Di Amerika rendah, mungkin 3%, 2%, atau mendekati 4%. Di Indonesia 4,7% terakhir, 10 tahun terakhir. Sebelumnya 6% bisa, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan inflasi? Ya, Anda harus bisa menggandakan uang Anda dengan pertumbuhan di atas itu, di atas 6%, mungkin 7%, mungkin 8%, seperti itu. Gimana caranya untuk tumbuh? Bagaimana sejarahnya di pasar saham di Amerika? Nah, kalau ada orang yang percaya, itu kan buku teori-teori di Amerika, nggak cocok di Indonesia. Ya jangan kayak gitu dong. Kita harus berpikir cerdas lagi. Nah, di Amerika datanya dipakai kerangka berpikir di Amerika. Kalau di Indonesia, ya harus dari data di Indonesia, inflasinya segitu. Pasar saham kita tumbuhnya seberapa, dicocokkan dengan pasar saham di Amerika. Masih masuk akal nggak kondisinya? Ya harus seperti itu harusnya. Dan itu semua saya kira masih relevan, masih cocok, seperti itu. Kemudian Graham memberi data, bukti sejarah pasar saham 100 tahun terakhir. Gila juga ya, ini risetnya, studinya Graham ini keren sekali. Kemudian setelah itu baru teorinya. Nah, ini keren sekali. Bayangkan teman-teman investor, ada sebuah buku yang sangat detail, yang bahkan itu tadi di kata pengantar menjamin Anda, bukan, ya tentu ini saya berkata seperti ini bukan berarti kalau Anda oke, Pak Arief katanya bilang menjamin, Graham menjamin, saya pasti suka membaca buku ini. Ya belum tentu, tergantung perilaku Anda kan gitu kan. Nah, ada sebuah buku yang dengan sangat percaya diri menjamin bahwa mencari hasil investasi yang lumayan itu gampang sekali. Masalahnya kalau ingin menambah, bukan masalah kepintaran, bukan masalah data, bukan masalah itu, tapi masalah Anda eksekusinya, perilaku Anda. Nah, ini kembali lagi, sudah dijamin seperti itu, disajikan teori, general portofolionya, untuk defensif bagaimana, untuk investor yang serius. Yang serius ini ternyata kalau saya pahami sekarang, bukan yang ya mungkin misalnya kalau di yang serius ini bisa dikatakan seperti pengelola dana, hedge fund, seperti itu ya. Tetapi kalau Anda memang ingin belajar memang serius, Anda juga bisa memperlakukan seperti itu, meskipun Anda nggak punya kendaraan-kendaraan investasi yang lain kan. Misalnya pakai arbitrase, pakai sarana-sarana yang lain, itu kan nggak mungkin Anda bisa peroleh kan kalau Anda modalnya misal kecil gitu. Tapi kalau Anda serius dalam arti pengelolaannya, keseriusan Anda ingin memperoleh itu tadi ya, berekspektasi ingin memperoleh jauh hasil yang lebih baik, ya bisa juga ya. Dari teori portofolio, kebijakannya, kemudian nah ini yang menarik, bab 8 investor dan fluktuasi pasar. Itu mengubah paradigma, mengubah pemahaman saya paling tidak ya. Gila, ini bab 8 ini menarik sekali. Disitulah fluktuasi itu, kalau kita gampangnya ginilah, entah Anda percaya nggak dengan menonton video ini. Kalau Anda percaya, saya bersyukur, semoga video ini bermanfaat. Contoh lagi nih ya, anggap saja yang kalau kita cerita di edukasi-edukasi media sosial yang lain, ICBP lah contohnya ya. Disclaimer, ini bukan saran investasi jangka pendek ya. ICBP lah contohnya ya.
Anda jangan salahkan saya kalau misalnya rugi IJBP dalam jangka pendek. Kalau rugi IJBP dalam jangka 10 tahun, padahal IJBP mungkin ya kalau nanti misalnya setiap orang Indonesia masih makan mie, banyak orang di dunia malah makan Indomie, ya masa sih IJBP akan rugi kayak gitu? Karena ruginya seperti itu saja, sederhana ya. Masa sih kalau banyak orang masih makan Indomie, apakah IJBP rugi? Kan nggak akan berkurang. Nah di situ, kalau katakanlah, taruhlah ya, Indomie itu, saham IJBP itu, selama Anda membelinya, terus kemudian Anda menahannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, katakanlah turun 30%. Anda nggak rugi apa-apa toh. Anda hanya menyimpannya. Anda lihat di pasar, di toko sebelah, di toko minimarket, masih banyak nggak orang yang beli Indomie? Atau bahkan Anda sendiri membeli, masih makan Indomie kalau Anda ingin iseng makan cepat di waktu malam. Awas ya, gemuk ya kalau suka makan malam-malam. Kalau setiap orang, masih banyak orang yang makan Indomie, masa sih perusahaan ini rugi? Jadi fluktuasi itu nggak ada artinya apa-apa. Paham nggak kayak gitu? Itulah paradigma sederhana, itulah yang kemudian saya pahami dari misalnya ini. Fluktuasi itu nggak ada artinya kalau Anda cuek. Hanya pikiran Anda yang menganggap, oke, IJBP kemarin harga 10.000, sekarang 99.900. Bagaimana nanti kalau rugi 8.000? Bagaimana kalau rugi 7.000? Bagaimana kalau rugi 8.000? Itu pemikiran yang sangat berlebihan. Kalau Anda nggak jual, Anda nggak rugi. Ya, gitu aja. Sederhana sekali. Nah, itu yang saya tangkap dari bacaan-bacaan di Graham, di misalnya bab 8 ini. Kemudian, bab lain, Graham membahas tentang investasi di pengelola dana. Ini sebenarnya sudah sangat advance ya sebenarnya bahasanya. Tetapi lagi-lagi tadi saya bilang, kalau memang Anda sangat serius sekali ingin menjadi investor sukses, ingin memperoleh keuntungan yang lumayan, dan Anda hanya punya satu kesempatan waktu untuk membaca buku, untuk membeli buku, ya udah beli ini aja. Kalau bisa bahasa Inggris ya mungkin lebih, Anda nggak ada misinterpretasi gitu loh, diterjemahkan orang lain, apalagi kalau penerjemahannya kurang bagus. Silakan buku beli bahasa Inggris, linknya ada di deskripsi ya. Kalau Anda beli lewat link itu, Anda juga misalnya Anda beli, kami dapat komisi sedikit sekali ya, barangkali bisa mendukung bola salju ya. Nah teman-teman, kemudian ada bab lain yang analisisnya bagaimana untuk ini, coba judulnya Security Analysis for the Lay Investor. Untuk investor awam bisa. Nah contohnya analisanya, screeningnya kita sudah ungkap di video investasi berkala seperti yang tadi kami tunjukkan. Misalnya harus perusahaan besar, oke, harus profitable, harus keuangannya dikelola secara konservatif, keuangannya kuat ya, harus membagikan dividen. Nah, bayangkan kalau Anda hanya membeli perusahaan-perusahaan itu. Nah, di sini sih ditambah ya. Kalau bisa beli di harga di bawah rata-rata yang paling murah kayak gitu. Itu sudah value investor yang agak canggih lagi. Mungkin investor awam kalau mau usaha sedikit dari data-data terbuka juga bisa ya. Misalnya ya, kalau investor nilai yang serius mungkin membelinya dengan PER yang sangat rendah. Kalau mau investor yang awam, nggak usah rendah-rendah, nggak masalah. Yang penting adalah perusahaan gede gitu loh. Tetapi Graham memberi kriteria misalnya ya di bawah PER-nya di bawah 17 atau di bawah 12 kali jika perusahaan yang tidak populer atau yang nggak begitu aktif atau nggak, selama sejarahnya nggak terlalu tinggi. Kalau sejarahnya tinggi di bawah 17 itu sudah dianggap lebih murah. Ini seperti itu ya analisisnya untuk lay investor, untuk awam dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, margin of safety sebagai konsep utama dalam investasi ini, bab 20 ya. Ini juga bab yang penting. Nah, ternyata menariknya teman-teman, setelah, kalau dulu kan awal saya sendiri berangkat dari orang non finansial, non finansial atau non investing. Saya sendiri orang biasa seperti Anda. Kemudian saya belajar lebih serius, saya baca berulang kali, saya baca contoh-contoh yang disajikan Graham, ternyata semuanya masuk akal. Nah, contoh-contohnya menarik, sebenarnya cukup advance ya, sangat advance. Misalnya, sebuah contoh,
kriteria coverage bagi beberapa perusahaan. Nah, misalnya perusahaan utilitas coverage-nya berapa kali, perusahaan industrial coverage-nya lebih rendah berapa kali, kayak gitu. Nah, mungkin disinilah perlunya kontekstualisasi. Perlunya Anda merelasikan data-data Graham yang kuno, yang antik, karena di zaman Graham ini perusahaan utilitas seperti kereta api, listrik, itu kan perusahaan yang di era industrialisasi modern itu mungkin ya dianggap seperti astranya pada zaman sekarang gitu loh. Perusahaan-perusahaan industri besar gitu loh pada zaman sekarang. Nah, di era sekarang perusahaan-perusahaan seperti itu kan sudah turun ya, sudah mulai nggak populer ya kayak gitu. Nah, itu harus kita bisa realisasikan. Berarti perusahaan-perusahaan yang itu tadi, yang railroad, yang utilitas adalah perusahaan yang asetnya kuat, yang asetnya properti, yang asetnya aset fisik gitu loh. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang asetnya pabrik 1, 2, yang mungkin investasinya nggak sering-sering. Nah, itu penting, itu menarik dikontekstualisasikan di data sekarang. Nah, saya setelah membaca berkali-kali, saya menemukan fakta-fakta itu dan gila, ini Graham memang sangat lengkap. Dari investor pemula hingga investor mahir, itu semua di cover, disediakan data, dan Anda mendapatkan first hand experience dari maha guru value investor dunia. Nah, saya kira sudah cukup ya. Apa alasan kenapa buku ini menjadi satu buku yang harus dimiliki oleh setiap pembelajar investor nilai? Buku ini harus adalah buku wajib yang harus dipelajari oleh investor pada umumnya jika mereka ingin berinvestasi secara serius. Nah, mungkin ada memang yang bilang teman-teman ya, sebagai warning ya, buku ini memang agak susah dibacanya, tetapi saya kira kalau Anda memang niat, ya kasihlah kesabaran, hanya 20 bab. Taruhlah Anda hanya bisa mampu membaca satu bab itu seminggu ya, katakanlah seperti itu ya. Anda akan selesai 20 minggu, nggak kurang dari 6 bulan kok, bisa selesai ya. Taruhlah Anda bisa baca 2 bab seminggu, bisa lebih cepat lagi kan, hanya perlu 10 minggu selesai. Taruhlah Anda bisa membaca 1 bab dalam sehari, 20 hari udah selesai, nggak berat gitu loh. Itu kalau Anda pengen serius. Memang buku ini bukan buku populer ya, kayak Peter Lynch ini, bukunya kan enak sekali bacanya, menarik ya. Ya, ini buku dikerjakan oleh 2 orang ya, dan dikelola oleh tim di era modern. Memang buku-buku populer ini kan banyak analogi-analogi, cerita-cerita di era sekarang dengan cerita-cerita yang dekat di hati kita semua. Misalnya Peter Lynch cerita contohnya ya, entah di buku ini atau di buku yang lain. Jika seluruh keluarga, seluruh orang berkata pasar saham itu spekulatif dan banyak merugikan, tetapi kenapa ketika Peter Lynch itu menjadi caddy dari petinggi-petinggi Fidelity, karir awal Peter Lynch berawal dari caddy mereka loh, menjadi caddy direktur-direktur itu. Kenapa mereka orang-orang ini percaya cerita-ceritanya kok sukses di investasi? Nah, kayak gitu. Itu kan cerita yang kita bisa relasikan. Mungkin Anda semuanya dekat dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, kalau di Graham ini semua teori, ada yang bilang dry, ada yang bilang apa, tetapi ya nggak ada masalah kalau Anda serius, seperti yang juga saya lakukan pada 2008 hingga 2010. Saya membaca ini, saya awali dari membaca komentar Jason Zweig. Dari komentar-komentar itu saya relate ke masa.com, saya relate ke industri sekarang. Oh, ternyata gini toh, masuk akal. Itu sungguh itu. Saya belajar baca dari komentar dulu ya. Dari bab 1, komentar bab 1, bab 2 sampai selesai. Saya baca Super Investor dulu, kemudian saya yakin, oh ternyata gini toh buktinya. Baru baca Graham. Karena kalau kita nggak baca seperti itu, ya nggak paham. Nah, barangkali Anda hanya punya, setiap investor saya yakin cara belajar yang terbaik adalah dari buku ya. Katakanlah Anda bisa belajar dari video yang kami sajikan di Bola Salju, ya silahkan
Silakan pelajari pelan-pelan dari satu video ke video yang lain. Silakan, kita akan sajikan juga. Tetapi cara tercepat, cara komprehensif ya dari buku. Dan satu buku yang paling penting, yang wajib Anda baca, menurut saya, jika Anda ingin menjadi investor sukses, The Intelligent Investor. Semoga bermanfaat ya presentasi ulasan ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.